Hai teman-teman, berikut ocehanku terkait full moon bulan ini. Mmm, Seperti biasa yang aku share bukan berdasarkan astrologi karena aku nggak paham, aku share apa yang aku dapat aja ya teman-teman. Dan mungkin nggak semuanya resonate sama teman-teman semua. Full moon adalah waktunya untuk melepaskan atau release. In general, melepaskan hal-hal yang udah nggak baik lagi untuk kita saat ini. Dan ini juga bisa termasuk orang-orang yang memang udah nggak selaras lagi dengan kita. Di full moon ini ada beberapa energi yang bunyi di aku gitu ya, mungkin nggak sama dengan apa yang ada di luar sana. Jadi nanti, monggo diambil yang memang dirasa cocok aja ya teman-teman. Jadi, energi yang bunyi itu ada fear, recognition, self-worth, self-expression, self-love, being authentic, personal achievements, dan juga spiritual alignment. Sebelum aku share tentang energi-energi tadi, aku share a few things dulu ya teman-teman. Ada dua hal sih. Jadi pertama, dua hal yang dominan di tahun ini adalah completion dan melepaskan diri palsu atau diri lama. Yang mana artinya perlu regenerasi secara total dan mendalam. Yang kedua, biasanya dalam setahun ada 2 kali perubahan energi yang besar dalam hidup kita. Jadi ada 2 siklus besar dalam 1 tahun, kurang lebihnya gitu teman-teman. Ini sesuai yang aku alami juga. Ini pernah aku sampein di sesi Reiki yang Balancing Feminine Masculine Energies yang terakhir kalau nggak salah, enggak bukan, yang batch 1 malah. Nah, siklus ini bisa jadi diawali dengan munculnya katalis gitu ya. Seperti halnya spiritual awakening, tapi katalis ini ya bisa dirasa besar tapi nggak semembagongkan yang initial awakening yang pertama itu bisa dibilang gitu ya. Atau nggak terlalu besar tapi impactnya yang besar. Dan secara waktu di tiap dari kita nih bisa beda-beda. Kalau di aku eh, mulainya di Maret, biasanya Maret nih mulai ada nih sesuatu gitu, entah apa gitu ya. Terus April tuh mulai masa-masa inner work-nya lah, penggojlokannya tuh di April gitu ya. Nah, Mei Mei itu terus ada sesuatu yang baru gitu. Nah, siklus keduanya aku mulainya tuh antara Agustus September, selesai-selesainya sesuatu yang barunya tuh adanya di November. Nah, di dalam siklus-siklus besar itu tadi ada siklus-siklus kecil. Nah, ini biasanya, tematik ya dalam tanda kutip dan selaras dengan energi besar di tahun tersebut. In this case, seperti yang tadi aku sampaikan di awal, tahun ini tentang completion dan melepaskan diri palsu atau diri lama. So, completion adalah menutup siklus, baik besar atau kecil, dan melepaskan diri palsu atau diri lama adalah supaya kita semakin bisa menjadi otentik, bisa menjadi diri kita yang sesungguhnya. Dan kalau misalnya gini, mungkin ada yang bertanya ya, apa sih yang dimaksud dengan diri palsu atau diri lama? Simpelnya adalah apapun itu yang bukan diri sejati. Misalnya mungkin paling gampangnya tuh identitas gitu ya, peran, topeng atau persona, ego, pikiran, doktrin, dogma, program, lama, pola lama, dan lain sebagainya. Nah, aspek-aspek diri palsu itulah yang akan di-challenge di tiap siklus itu secara tematik itu tadi teman-teman dalam kurun waktu tertentu. Misalnya dari new moon ke new moon lagi gitu ya dan lain-lainnya. Yang aku maksud tematik di sini adalah misalnya di kurun waktu tertentu temanya itu tentang, atau berkaitan dengan pikiran seperti yang waktu itu di full moon Desember kalau nggak salah sama new moon Januari kayaknya, dan nanti di waktu-waktu lain tuh, seperti kali ini temanya berkaitan dengan self-worth, self-expression, juga self-confident gitu ya. Nanti di waktu lain bisa menyentuh issues yang lainnya gitu, misalnya seputar relationships gitu,
atau, stability atau emotions, tentang keuangan mungkin gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi, mmm, jangan heran kalau nanti ada issues yang bermunculan karena memang itu alurnya seperti itu, teman-teman. Nah, untuk yang kali ini, full moon kali ini, aku akan mulai dari fear, self-worth, dan juga self-expression, karena itu yang lumayan paling kencang bunyinya di aku. Nah, tapi dari tiga itu, yang paling kencang bunyinya adalah fear. Fear ini bisa berbagai macam rupa ya, teman-teman, dan bisa sangat luas. Tapi yang cukup dominan kali ini adalah fear to be authentic. Mmm, Fear to be seen as your authentic self gitu. Ini bisa sangat surface level atau bisa juga sangat mendalam dan bisa diakibatkan oleh banyak hal gitu ya. Misalnya misalnya nih, contoh sih banyak, cuman nih beberapa aja. Misalnya takut nggak bisa diterima apa adanya karena, sejak dulu itu banyak mengalami penolakan gitu, misalnya ya. Atau takut nggak bisa diterima apa adanya karena selama ini udah terbiasa menjadi diri palsu, hasil dari tuntutan atau ekspektasi eksternal, misalnya dari keluarga atau lingkungan. Atau misalnya tentang self-worth, mungkin merasa nggak layak atau kurang layak karena ada limiting belief tertentu gitu ya, misalnya tentang atau terkait standar sosial gitu ya. Jadi ada certain standards yang kayak dijadiin patokan gitu, kalau nggak nyampe ke situ merasanya kurang layak. Atau bisa juga selama ini merasa kurang dihargai oleh keluarga atau lingkungan, utamanya lingkungan terdekat ya, yang biasanya sangat mempengaruhi kita. Nah, isu self-worth ini sangat bisa mempengaruhi rasa percaya diri kita kan ya. Nah, ini semua tadi itu kan bagian dari self love, juga gitu. Ya banyak lagi sih contoh atau issues lainnya teman-teman. Mungkin teman-teman, ngerasain yang berbeda atau mengalami yang berbeda gitu ya. Nah, itu semua pada akhirnya akan mempengaruhi kita juga dalam mengekspresikan diri, si self expression itu tadi. Again masih termasuk dari, self love juga itu. Nah, ini pas banget ya di program, self love minggu ketiga, yaitu minggu lalu kita tuh ngubek-ngubek tentang self-worth gitu, dan minggu ini yang mana adalah minggu keempat, itu minggu terakhir, kita akan menyentuh tentang, self-expression gitu. Aku nggak pernah percaya ada yang namanya kebetulan, tapi ya semuanya emang bener-bener sinkronitas aja gitu. Jadi teman-teman yang mendengarkan ini dan mungkin Eee, memang lagi join di program, self love itu gitu ya, dan ngerasa resonate dengan ocehanku itu tadi, mungkin bisa ngulang meditasi-meditasi tertentu yang dirasa dibutuhkan gitu ya, dan juga journal prompts-nya. Nah, fear, self-worth, dan self-expression itu tadi, itu bisa muncul di beberapa aspek dalam kehidupan kita, teman-teman. Jadi misalnya bisa munculnya di pekerjaan gitu ya, atau misalnya di lingkungan rumah gitu, atau, life purpose gitu, dan juga, relationships. Nah, relationships ini tapi luas ya, teman-teman, bisa memang pasangan, bisa teman main, teman kantor, sama atasan mungkin, partner bisnis, ya keluarga juga gitu ya. Jadi bisa berbagai macam rupa. Nah, pada dasarnya issues itu muncul untuk supaya kita menggali ke dalam diri dan mengenali issues tersebut secara, lebih mendalam di aspek-aspek tadi itu, sesuai apa yang kita alami ya, teman-teman. Jadi misalnya, ngerasa kurang layak gitu di pekerjaan, perlu dipertanyakan dulu tapi, apakah kita benar-benar nggak layak, eee, misalnya karena memang performa kerja kita tuh kurang baik gitu, atau misalnya skill skill kita yang kurang, atau, kitanya aja nih yang merasa nggak layak gitu. Kalau karena kitanya yang merasa nggak layak, itu pun bisa digali lagi. Kenapa bisa ngerasa nggak layak?
ada kejadian apa yang membuatku merasa nggak layak. Bisa juga mempertanyakan apakah ini suatu perasaan yang berulang atau udah lama ada gitu. Mmm, Terus bisa juga mempertanyakan nih asalnya nih dari mana sih ngerasa nggak layak ini? Root cause-nya apa? Dan banyak banyak banget cara untuk menggalinya, teman-teman. Atau misalnya di aspek lain, misalnya di relationships gitu ya. Ya katakanlah ini tentang pasangan gitu. Mungkin merasa nggak layak karena satu dan lain hal, misalnya, karena status sosial gitu, status hubungan yang sebelumnya, faktor ekonomi dan sebagainya. Ya semua pertanyaan tadi itu contoh-contoh pertanyaan tadi itu bisa diaplikasikan juga di relationships itu atau ya di aspek lainnya. Intinya kita perlu bertanya untuk benar-benar bisa memahami diri kita sendiri. Nah, begitu juga halnya dengan, self expression itu tadi, teman-teman. Apakah dengan kondisi self worth tadi yang merasa kurang layak gitu ya, jadinya kita juga menahan diri dalam berekspresi gitu. Misalnya, apakah jadi takut untuk mengemukakan pendapat atau perasaan, atau nah ini yang cukup banyak nih, takut atau ragu-ragu gitu dalam setting boundaries misalnya dan lain sebagainya. Jadi benar-benar bisa luas kemana mana. Dan ini semua bisa ditarik mundur sampai ke inner child gitu ya atau bahkan sejauh past life. Atau bahkan bisa dua-duanya gitu. Aku tuh awalnya kalau masalah self worth, self expression gitu ya, datangnya tuh dari inner child. Aku pertama kali nemunya oh sumbernya inner child gitu ya dan aku pikir oh ya udah sampai di situ aja. Ternyata enggak. Waktu udah lumayan beres nih yang dari inner child gitu ya, aku udah bisa mengubah satu dan lain hal, lah barulah issues dari past life-nya muncul gitu. Jadi ternyata jauh juga gitu ya. Ya ini pengalaman aku aja, bukan berarti teman-teman harus ngulik sejauh ke past life gitu. Ya diurus aja dulu yang ada di depan mata gitu ya, atau yang memang ada di kehidupan, saat ini aja. Kalau misalnya udah waktunya ke past life nanti akan kebuka sendiri kok jalannya. Nah masih tentang self worth yang tentunya akan mempengaruhi si self expression itu tadi, aku rasa kita perlu berlatih ya untuk menghargai diri kita sendiri gitu. Perlu bisa, recognize the good side of us gitu. Sebanyak-banyaknya luka atau penderitaan yang kita, rasakan atau kita alami, kita kan tetap punya sisi diri yang baik ya, teman-teman, yang memang perlu dikenali dan diapresiasi gitu. Dan ini salah satu yang memang kita latih bersama-sama di program self love. Ini nggak perlu juga nyari hal-hal besar atau recognizing hal-hal besar gitu ya. Just notice and acknowledge the small things gitu. Ya bisa dari misalnya sifat kita, kebiasaan kita, karakter, achievements gitu ya, dan lain sebagainya. For some of us, ini mungkin dirasa sulit, tapi bisa. Harus yakin ini bisa, tapi memang perlu dilatih. Dan ini sesuatu yang memang perlu dilatih secara mandiri ya, teman-teman, supaya bisa lebih kenal sama diri kita sendiri. Aku mau share sesuatu mungkin nggak langsung nyambung, tapi eventually akan, bisa relate. Jadi, kalau belum bisa menyadari, mengenali dan mengakui sisi baik kita gitu ya atau kelebihan diri kita, coba dimulai dengan menyadari, mengenali, dan mengakui hal-hal baik yang ada di hidup kita saat ini. Tapi nggak berhenti sampai situ ya teman-teman, nggak hanya sampai mengenali dan mengakui aja. Syukuri itu semua dengan tulus. Hargai itu semua dengan penuh rasa bersyukur gitu. Again bisa hal kecil
banget gitu ya, bahkan mungkin terlihat sepele sampai hal-hal yang besar gitu ya. Misalnya, yang sering taken for granted gitu, masih bisa nafas? Nah, syukurilah udara yang membuat kita bisa bernafas, paru-paru yang sehat gitu ya, sehingga kita bisa bernafas dengan nyaman, atau hal lainnya. Masih bisa makan hari ini? Syukuri itu. Masih punya baju bersih, teman-teman? Masih bisa mandi dan sikat gigi pakai air bersih. Masih bisa dengerin ocehanku ini. Syukuri kuota internetnya. Telinganya juga masih bekerja dengan baik sehingga bisa mendengar semuanya dengan clear gitu. Dan banyak hal lainnya. Nggak perlu nunggu ada hal besar yang terjadi di hidup kita. Atau perubahan besar lah ya yang terjadi. Baru ada kita bisa menghargai dan bersyukur. Hari ini, detik ini, momen ini banyak banget yang bisa kita syukuri. Bisa kita hargai, apresiasi, dan syukuri. Nggak habis loh teman-teman hal-hal yang bisa kita syukuri itu. Kita nggak akan kehabisan. Selalu ada. Kalau bisa rutin bersyukur gitu ya, lama-lama tuh energi kita berubah. Vibrasinya juga berubah gitu, jadi membaik. Dan pada akhirnya kita akan jadi lebih mudah untuk melihat dan menghargai hal-hal kecil. Yang di luar diri kita dan eventually akan lebih mudah melihat dan menghargai hal-hal kecil tadi itu dalam diri kita yang selama ini kita nggak notice mungkin. Jadi akhirnya arahnya akan membuat kita bisa menghargai dan mengapresiasi diri kita apa adanya dan juga akhirnya mensyukuri diri kita apa adanya. Kalau ini terus dilatih teman-teman, lama-kelamaan akan memperbaiki si self-worth itu tadi, yang mana akan mempengaruhi rasa percaya diri kita dan self-expression itu. Dan lama-lama pada akhirnya kita akan semakin sayang gitu sama diri kita sendiri, bisa mencintai diri kita dengan jauh lebih baik dan tulus dan tergerak untuk memperbaiki diri itu based on love gitu, si self love itu tadi. Jadi itu um, apa ya, suatu alur yang kelihatannya panjang tapi itu bisa sangat membantu teman-teman. Another thing di full moon kali ini yang bunyi juga di aku adalah tentang spiritual alignment. Tadi aku sempat mention ya di awal. Dan ini adalah sesuatu yang cukup banyak juga aku bahas di bulan Oktober lalu. Jadi khususnya waktu itu di sesi Reiki yang Ten Portal. Dan dari situlah makanya dari sesi itu akhirnya ada muncullah si workbook spiritual alignment itu. Aku nggak akan share terlalu banyak tentang alignmentnya teman-teman supaya ocehanku ini nggak kelewat panjang gitu. Nanti bisa dibaca di Instagram ya, teman-teman Instagramnya LTA karena aku beberapa kali udah ngepost tentang alignment ini. Yang bisa aku sampaikan saat ini adalah spiritual alignment itu adalah proses untuk membersihkan level jiwa kita dari emosi-emosi yang numpuk gitu, yang akhirnya jadi sampah batin. Ini nih sempet aku mention kalau nggak salah di pengantar eh, New Moon Januari kalau nggak salah. Nanti bisa dicek ya teman-teman ya. Nah, yang numpuk ini nih misalnya ya, eh, ini aku temui banyak banget soalnya. Marah, eh, iri, benci, eh, dengki, shame, guilt, dan lain-lain gitu ya. Intinya emosi-emosi yang kalau misalnya teman-teman familiar sama Hawkins scale itu yang low vibes tuh yang di bawah gitu ya. Atau teman-teman yang belajar tasawuf mungkin familiar dengan Seven Degrees of Souls. Nah, ini termasuk emosi-emosi yang di level amarah sama lawamah. Nah, kalau misalnya kita mau bicara
dari sisi teori gitu ya, terkait memulihkan luka batin atau membersihkan si level jiwa itu tadi, akan akan ada banyak banget kan ya jenisnya teman-teman, dan bukan itu arah ocehanku. Apapun teorinya, apapun modalitiesnya gitu ya, apapun caranya, untukku pribadi paling nggak yang aku alami, yang aku jalani selama ini, basicnya tuh 3 hal, acceptance, forgiveness, and letting go. Nah, ini pernah ada sesinya di LTA sama Mas Adi Prayuda dan Kang Abu Marlo sesi ke-12, kalau terpanggil nanti silakan ditonton ya teman-teman. Secara prakteknya atau latihannya sendiri gitu ya, again bisa berbagai macam rupa, banyak banget caranya. Tapi yang akan ada di LTA adalah program meditasi Hoponopono, itu programnya 4 minggu, jadi 28 hari. Biasanya mungkin kita menggunakan Hoponopono ini untuk memaafkan diri kita ya, atau orang lain gitu. Jadi memang untuk atau bisa meningkatkan self love juga. Nggak hanya memaafkan, tapi biasanya dilihat atau digunakan untuk memperbaiki relasi kita dengan diri kita sendiri atau dengan orang lain. Hoponopono sendiri artinya kan untuk memperbaiki ya, to make things right gitu. Jadi termasuk memaafkan itu tadi, rekonsiliasi dan juga mengambil tanggung jawab. Nah, di program Hoponopono yang 4 minggu ini teman-teman, intensinya nggak hanya untuk memperbaiki relasi dengan diri sendiri dan juga orang lain, tapi juga ke Tuhan. Praktek Hoponopono ini kan sangat simpel, hanya dengan mengucapkan 4 kalimat pendek dan sederhana tapi powerful banget. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. Nah, di programnya itu nanti kita nggak hanya mengulang kalimat-kalimat itu aja, tapi juga mendalami dan memaknainya satu persatu. Jadi tiap minggunya tuh kita akan eksplor masing-masing kalimat melalui meditasi dan self reflection. Nah, ini nanti insya Allah diadainnya di bulan puasa, di mana secara kolektif energinya itu sangat-sangat kuat dan sangat-sangat mendukung kita untuk berproses memaafkan, introspeksi dan juga refleksi yang mendalam. Bagi teman-teman yang muslim, semoga bisa mendukung proses, siam dan saumnya selama Ramadan gitu ya. Dan, bagi teman-teman yang non muslim, semoga program ini bisa menemani perjalanan spiritual dan proses pemurnian diri kita melalui kekuatan cinta kasih dan bersyukur. Kalau ada yang mau ditanyain seputar program itu nanti chat aku aja ya teman-teman ya. Mulainya tanggal 1 Maret. Another thing during this full moon, kalau misalnya tiba-tiba ngerasa emosi tuh, eee, apa ya, kayak kayak tiba-tiba emosional gitu atau emosi tuh kok pada munculnya kok membahana banget sih ini, membagongkan banget gitu. Ya itu cukup disadari aja teman-teman, eee, dan diperhatiin. Jaga supaya nggak kegulung. Teman-teman yang udah ikut program meditasi 21 hari, hopefully udah biasa ya teman-teman ya, menyadari emosi itu bukan diri kita, mmm, cukup disadari aja tanpa perlu menganalisa. Nanti pelan-pelan amati triggersnya juga teman-teman supaya bisa diurai, root cause-nya nih apa sih sebenarnya. Oh ya, soal fear tadi, ada juga yang fear-nya ini berkaitan dengan, masa depan. Misalnya tentang arah hidup, stability di rumah, eee, bisa juga hubungan dengan seseorang yang nggak kunjung jelas gitu ya. Ini kayaknya cukup spesifik mungkin nggak relate dengan, banyak teman-teman kali ini. Bisa juga tentang keuangan atau, tujuan hidup atau misi jiwa. Bisa juga fear-nya ini terkait
takut untuk melakukan perubahan dalam hidup. Speaking of hubungan dengan seseorang yang nggak kunjung jelas tadi teman-teman, itu tiba-tiba banget bunyi ke aku dan yang tiba-tiba bunyi juga adalah mungkin perlu mengakhiri suatu soul connection dengan orang lain dulu, baru yang ini jalannya akan terbuka. I know this is very specific. Aku juga nggak ngerti kok tiba-tiba muncul ini ya, aku cuma nyampein aja ya teman-teman, mungkin yang relate dikit banget gitu. Oh ya, tambahan sedikit tentang relationships, ada 3 hal, mungkin ada yang perlu mengkaji ulang relationships dengan orang-orang tertentu, utamanya terkait komitmen. Ini nggak hanya untuk pasangan romantis aja ya teman-teman, tapi bisa juga yang lainnya gitu, misalnya, partner bisnis gitu ya dan lain-lainnya. Mmm, Perlu bijak menyeleksi orang-orang di hidup kita. Kalau memang dirasa merugikan, memberatkan, atau bahkan dirasa toksik gitu ya, eee, perlu bisa tegas mengambil keputusan, dengan bijaksana gitu ya dan melakukan hal-hal yang memang diperlukan. Bisa jadi termasuk juga meninggalkan orang tersebut. Well, at the end of the day teman-teman, every full moon is about cleansing and releasing gitu ya, membersihkan diri dan melepaskan diri dari apapun dan siapapun yang nggak selaras dengan diri kita saat ini, atau yang menghalangi penyelarasan diri kita dengan semesta. Penyelarasan diri dengan semesta akan membawa kita untuk menemukan, bagi yang belum terutamanya, dan, menjalankan misi jiwa kita. Saat kita menjalankan hal-hal yang sesuai dengan passion dan purpose kita, wah itu ngundang banyak hal yang luar biasa teman-teman ke dalam hidup gitu, akan makin banyak hal dan pintu lain yang terbuka gitu untuk kita. Jadi itu teman-teman kalau tentang energi full moon-nya gitu ya, ini next untuk teman-teman yang ikut sesi Reiki-ku malam ini, sesi Reiki full moon kali ini aku menggantikan Mas Aga Salim yang sedang berhalangan. Mmm, Nanti sesinya 30 menit ya seperti biasa teman-teman jam 9, aku meditasi, aku kirim Reiki, teman-teman, boleh meditasi juga atau tiduran rileks aja dan membuka diri, mengizinkan dirinya untuk menerima Reiki. Secara cakra yang dominan itu solar plexus dan throat, tapi juga termasuk heart. Nah, tapi nanti aku lihat lagi ya teman-teman, waktu sesinya nanti gimana. Jangan lupa minum air putih setelah sesi dan, sampai 3 hari ke depan minum air putihnya lebih banyak ya teman-teman. Dan seperti biasa laporan akan aku share setelah sesi, cuman, aku akan share hanya ke teman-teman yang mendaftar di, sesi malam ini. Nah, tentang rilis tadi kalau teman-teman udah ada, bayangan gitu ya, apa aja yang mau dirilis, bisa ditulis di kertas, terus nanti dirobek gitu, atau ya dibawa meditasi, teman-teman nanti rilis di meditasinya. Oh ya, untuk teman-teman yang ikut, sesi ada journal prompts untuk sebelum dan setelah sesi ya. Nanti bisa kalau ada pengalaman lain yang mau ditulis juga, mau diurai lagi di luar prompt itu ya, of course, monggo aja. Mungkin mungkin teman-teman perlu menguliknya dengan cara yang berbeda. Itu aja dari aku teman-teman, nanti seperti biasa kalau ada yang mau ditanyain atau diceritain, chat aku ya. Thank you teman-teman semua.